Terus oke, puji Bapak Yahweh. Ya, hari ini kita akan masuk di dalam pembahasan Dafar Elohim mengenai time travel, session yang ke-12. Time travel, session yang ke-12, yaitu mengenai spirit Lot, roh daripada Lot. Ya, kita akan melihat kebenaran Dafar Elohim ini, dan seperti biasa kita harus di dalam posisi yang benar, yaitu di dalam akar pola Ibrani yang benar, dan di dalam posisi yang benar pula, yaitu setelah kematian dan kebangkitan daripada Yeshua HaMashiach. Sudut yang benar, maka kita akan mendapatkan pola Ibrani yang benar ini menjadi kekayaan yang luar biasa, dan di luar akar pola Ibrani yang benar itu miskin dan acak-acakan. Kita juga terus ingat bahwa sejak penciptaan Syamayim sampai Yerusalem baru, semua ayat-ayat itu ada di tangan saudara dan tangan saya, yaitu di dalam Tanak dan Brit Kadasa. Ya, Tanak dan Brit Kadasa. Orang luar sana mengatakan perjanjian lama, perjanjian baru, tetapi lebih tepat dengan menggunakan Tanak dan Brit Kadasa. Ya, dan itu suatu kekayaan yang Bapak Yahweh berikan buat kita semua, diperlengkapi, terus kita bertumbuh, sampai kita terangkat dalam rapture, dan sampai terus memerintah bersama Yeshua di dalam kerajaan 1000 tahun, dan diteruskan terus sampai di dalam Yerusalem yang baru. Pengajaran time travel atau lintas waktu adalah pengajaran yaitu memperlengkapi saudara dalam menggali Dafar Elohim, memahami case by case, kasus per kasus, dan membongkar roh-roh jenis apa yang bersembunyi atau menguasai manusia, supaya saudara semua sebagai manusia-manusia Elohim berkemenangan sampai masuk di dalam rapture, sampai terangkat dalam rapture. Jadi kita mempunyai fokus di sana. Dan misi utama daripada kitab suci adalah penyelamatan manusia yang jatuh dalam dosa. Ya, jadi misi utama kitab suci, Tanak dan Brit Kadasa, adalah penyelamatan. Ya, bukan cuma penyelamatan, akan tetapi terus menyempurnakan, ya, penyelamatan dan penyempurnaan manusia yang jatuh dalam dosa. 2 Timotius 3, 16, 17, semua firman yang diilhamkan Elohim itu berguna untuk mengajar, memberi teguran, memperbaiki kesalahan, mendidik pendidik dalam kebenaran, supaya manusia Elohim menjadi sempurna, diperlengkapi untuk melakukan setiap perbuatan baik. Jadi saudara diperlengkapi, kita semua diperlengkapi. Ya, selama kita masih belum di rapture, kita terus diperlengkapi sampai kita masuk di dalam rapture. Kita akan menerima bagian kita masing-masing, dan terus perlengkapan yang saudara kenakan sekarang ini mempunyai dampak nanti sampai di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi itu sangat luar biasa sekali. Dan saya berikan 7 navigasi daripada Dafar Elohim. Ya, ada 7 navigasi, ada 7 fase, dan kita sudah ada di fase yang ketiga. Ya, jadi ini untuk memudahkan saudara di dalam pemahaman, ya, saat saudara membuka Dafar Elohim, di mana saudara sedang berada di dalam pembacaan saudara atau penyelidikan Dafar Elohim. Jadi kita tidak bingung. Ya. Jadi ini untuk membangun, mengorganisasi pikiran saudara, ya, di dalam melihat Dafar Elohim, sehingga saudara tidak kebingungan. Ini saya baca dari posisinya ada di mana. Jadi sangat jelas sekali. Ya. Dan di dalam kitab Kejadian, karena kita sedang membahas, ya, sedang terus belajar di dalam kitab Kejadian ini, kita diberikan banyak kekayaan dari kitab Kejadian ini, yaitu mengetahui mengapa kita ada di bumi yang seperti sekarang ini, dan juga mengetahui bagaimana Bapak Yahweh membenahi bumi, mengetahui permulaan peradaban manusia. Ya, kita sudah lampaui yang 3 poin ini. Dan yang keempat adalah mengetahui asal-usul umat pilihan Bapak Yahweh, yaitu bangsa Israel. Kita sekarang sedang fokus di nomor yang keempat. Jadi kita tahu, ya, siapakah umat pilihan daripada Bapak Yahweh,
yang Bapak Yahweh mulai dari kitab Kejadian ini. Kita sudah tahu ya arahnya kemana. Dan jangan pernah lupa bahwa author atau pengarang mastermind daripada kitab Kejadian adalah Bapak Yahweh sendiri. Sedangkan yang disuruh nulis adalah Moshe. Jadi Moshe didikte oleh Bapak Yahweh di dalam setiap peristiwa demi peristiwa yang ada di dalam kitab Kejadian. Ya, ini cara kerja Bapak Yahweh di dalam memberikan informasi-informasinya bukan untuk Moshe saja, bukan untuk Israel saja, tetapi buat saudara dan saya sampai hari ini. Ini caranya sangat luar biasa. Kita akan masuk di dalam session yang ke-12. Kita akan membahas untuk hari ini Kejadian pasal yang ke-13. Kita lihat dengan satu tema ya, yaitu Spirit Lot. Kita akan baca ayat-ayatnya terlebih dahulu di dalam Kejadian 13 ayat 1 sampai yang ke-18. Silakan Brother Venom. Terima kasih. Kejadian 13 ayat 1. Maka Abram pergi dari Mesir ke tanah Negeb, ia dan istrinya dan segala yang dipunyainya, dan Lot bersamanya. 2. Abram sangat berkelimpahan dengan ternak, perak, dan emasnya. 3. Ia meneruskan perjalanannya dari satu tempat ke tempat lainnya, dari Negeb bahkan sampai ke Bethel, ke tempat kemah pertama didirikan di antara Bethel dan Ai. 4. Ke tempat pertama kali ia mendirikan mezbah, di sanalah Abram memanggil nama Yahweh. 5. Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram, ia juga memiliki kawanan domba dan lembu jantan dan kemah-kemah. 6. Negeri itu tidak dapat lagi menampung mereka untuk tinggal bersama-sama, karena harta milik mereka sudah sedemikian banyaknya dan tidak mampu lagi untuk tinggal bersama-sama. 7. Maka terjadilah perselisihan di antara mereka yang menggembalakan ternak Abram dan mereka yang menggembalakan ternak Lot. Pada waktu itu, orang-orang Kanaan dan orang-orang Feris juga diam di negeri itu. 8. Berkatalah Abram kepada Lot, janganlah ada pertengkaran antara aku dengan engkau, dan antara para gembalaku dengan para gembalamu, karena kita ini bersaudara. 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untukmu? Baiklah pisahkan dirimu. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri. 10. Lot memandang sekelilingnya, dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan itu terairi dengan baik seperti taman Yahweh, seperti tanah Mesir sepanjang jalan menuju Zoar. Dan hal itu terjadi sebelum Yahweh menghancurkan Sodom dan Gomora. 11. Maka Lot memilih seluruh lembah Yordan. Ia berangkat ke timur dan mereka pun berpisah. 12. Abram menetap di tanah Kanaan, sedangkan Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. 13. Orang Sodom itu sangat jahat dan berdosa di hadapan Yahweh. 14. Setelah Lot pergi, Yahweh berfirman pada Abraham, arahkanlah pandanganmu dan lihatlah dari tempat engkau berada, ke utara, ke selatan, ke timur, dan ke barat. 15. Sebab seluruh negeri yang engkau lihat itu, aku akan berikan kepadamu, dan kepada keturunanmu sampai selamanya. 16. Aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika ada seorang yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung. 17. Bangkitlah, jelajahilah panjang dan lebarnya negeri itu, karena aku akan memberikannya kepadamu. 18. Abram memindahkan kemahnya dan menetap dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre yang ada di Hebron. Di sanalah ia mendirikan mezbah bagi Yahweh. Ya, haleluya. Terima kasih. Saya akan mulai dulu dari ayat yang ke pasal 13 ya, ayat yang ke 16. Dan Yahweh itu berfirman kepada Abram, aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika ada seorang yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung.
Menurut saudara kira-kira ayat ini sampai hari ini sudah digenapi atau belum? Sudah, Pak. Sudah. Jawabannya cuma 50-50, saudara. Ada yang sudah, ada yang belum, ada yang hampir. Ya. Ayat Sudah, 6, Pak. ya, ayat 16 ini, tapi kalau saudara perhatikan, ya, kalau saudara perhatikan, ayat 16 ini masih terus berlangsung. Kenapa? Karena di depan kita masih ada 1000 tahun. Dan kita tahu bahwa 1000 tahun ke depan itu adalah kerajaan Israel. Ya, kita sudah lihat pengajarannya, ya, bahwa kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan Israel. Dan yang mempopulasi adalah 144.000 dari 12 suku Israel, yaitu satu suku jumlahnya 12.000 dikali 12. Jadi 144.000. Itu tertulis di dalam kitab Wahyu. Jadi ayat ini belum selesai sebetulnya, ayat 16 ini. Ini buat suatu pemahaman saudara ya. Jadi ayat ini masih terus berlangsung, saudara. Masih terus berlangsung. Jadi puncak-puncaknya itu akan terjadi pada saat kerajaan 1000 tahun. Di mana 144.000 ya dari suku-suku Israel mempopulasi kembali dunia. Dan saat di dalam kerajaan 1000 tahun kita tahu usia manusia tidak lagi seperti hari ini 80, 90, 100, 110, kemudian bye-bye. Tidak. Akan tetapi usia manusia saat itu sampai hampir mencapai 1000 tahun. Ingat di dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa siapapun yang mati di bawah 100 itu masih dianggap muda dan kena kutuk. Sudah bisa lihat ayat itu ya. Kira-kira ngomong seperti itu. Jadi dalam hal ini, ayat yang ke-16 ini masih akan terus berlangsung. Karena itu apa yang dikatakan Bapak Yahweh itu benar. Jadi jumlah keturunan Avram, ya ini ingat ya, ini namanya masih Avram, bukan Abraham, belum. Tapi Avram, janji itu diberikan kepada Avram. Itu keturunannya seperti debu tanah banyaknya. Dan itu betul-betul terjadi. Ya, sangat luar biasa. Ya, kemudian kita akan masuk di bagian spirit lot. Ya. Apakah Abraham taat? Pertanyaannya adalah, apakah Abraham taat 100%? Pada saat di dalam Kejadian 12 ayat 1, Yahweh berfirman kepada Avram, keluarlah kamu dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Apakah Avram taat 100%? Tidak. Saudara tahu jawabannya tidak. Alasannya kenapa? Karena Dia Lot ikut bawa Lot. Bawa Lot. Ponakannya. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Betul. Jadi dia tidak taat 100%. Nah, kita bisa melihat bahwa iman Avram itu melalui proses. Proses. Kita bisa lihat ya, bukan langsung dia beriman kepada Bapak Yahweh dan jadi sempurna. Oh, tunggu dulu. Tidak. Ya, dia melalui satu proses. Begitu pula saudara dan saya. Di dalam pengiringan kepada Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, kita ini terus masuk di dalam proses demi proses untuk ditingkatkan. Ya, untuk terus ditingkatkan. Satu kali nanti saat rapture tiba, kita semua terangkat, masuk di dalam rapture, selesai proses itu. Tapi selama kita masih di dalam penantian akan rapture, kita akan terus ditingkatkan terus oleh Bapak Yahweh. Karena itu Rabbi Saul mengatakan, hendaklah kamu penuh dan dipimpin oleh ruah Yahweh Elohim. Itu suatu kata kunci. Saya bisa lihat, jadi harus penuh dan harus mau dipimpin oleh ruah Yahweh Elohim. Supaya kita terus akan ditingkatkan. Jadi sama seperti iman Avram. Pada mula-mulanya dia hanya mendengar saja ya dari Noah, dari Shem.
Dan kemudian dia mengalami banyak hal dan kemudian terus ditingkatkan terus. Ya, terus ditingkatkan. Nah, kita sudah tahu dalam Kejadian 12 pembahasan dalam minggu-minggu yang lalu bahwa Avram dia pergi ke Misraim, Mesir, karena ada kelaparan, kita sudah bahas ya. Dan saat itu dia hampir kehilangan Sarah. Ya, hampir. Tapi Bapak Yahweh membela, dan kemudian Avram diusir oleh Firaun, ya, dan kemudian dia kembali ke tanah Kanaan. Ya, kita tahu perjalanan ini kembali. Nah, di dalam pasal 13 ini, ayat yang kedua, dikatakan bahwa Avram sangat berkelimpahan ternak, perak, dan emasnya. Kemudian ayat 3 dikatakan, ia meneruskan perjalanannya dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, kita harus tahu bahwa Avram ini, ya, dia bukan pegawai, saudara. Tetapi dia itu adalah seperti trader. Apa itu trader? Pedagang, ya, terima kasih. Ya, pedagang. Jadi dia melakukan dagang. Ya, kalau saudara pernah yang tahu sejarah yang istilahnya adalah the Silk Road, saudara pernah tahu? Tahu. Silk Road, itu bahasa Inggrisnya. Jalur sutra. Ya, jalur sutra. Terima kasih. Bahasa Indonesia jalur sutra. Jalur sutra itu adalah jalur yang menghubungkan antara Asia dengan Eropa. Ya, benua Asia dengan benua Eropa. Itu ada. Kalau saudara pengen tahu jalurnya, itu sampai sekarang masih ada, saudara. Silk Road namanya, jalur sutra. Dan itu merupakan jalur perdagangan. Begitu pula dengan Abram. Abram ini adalah pedagang. Dan ini merupakan jalur perdagangan dari Misraim, ya, dari Mesir, menuju ke Ur. Itu selalu lewatnya Yerusalem. Selalu lewatnya tanah Kanaan. Karena saya sudah kasih mapnya, saya sudah kasih petanya. Tidak mungkin mereka cross langsung di padang gurun Arabia. Itu tidak mungkin. Mati semua pasti di sana. Jadi ini adalah jalur sutra, salah satunya ya. Jalur sutra di daerah itu, ya, jalur perdagangan itu maksudnya jalur apa? Jalur sutra itu maksudnya adalah jalur perdagangan. Dan Abram, kita harus tahu bahwa kelimpahan Abram itu bukan 100% dari pemberian Firaun, saudara. Ya, bukan dari situ. Kalau kita bisa melihat nantinya bahwa Abraham itu semakin luar biasa, Tapi di pasal-pasal selanjutnya ya. Bahkan dia punya pasukan sendiri. Nanti di pasal yang mengenai Raja Sodom yang dikalahkan oleh raja-raja yang lain. Dan Avram menolong si Lot. Itu nanti. Tapi dari situ kita sudah melihat bahwa Avram itu punya pasukan di dalam grupnya dia. Jadi grupnya itu berkembang, saudara. Ya, berkembang, dia punya pasukan kayak pasukan tempur begitu, saudara ya. Dan itu dipergunakan untuk menyelamatkan Lot saat itu. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa Avram ini adalah suatu pedagang yang sukses. Ya. Di ayat 3 dikatakan ia meneruskan perjalanan dari satu ke tempat lainnya. Itu bukan cuman meninjau tempat begitu, enggak, seperti yang dikatakan ayat yang selanjutnya, engkau jelajahi dari utara, selatan, timur, dan barat, tidak. Tetapi sebetulnya dia juga melakukan trading. Ya, dan dari situlah maka dia mendapatkan kelimpahan yang luar biasa. Yang luar biasa. Sebelumnya saat dia keluar dari Haran, tidak dituliskan bahwa dia sudah berkelimpahan, tidak. Ya, dia hanya membawa semua apa yang dia miliki. Tapi ayat ini sampai di sini, ya, di titik ini, ya, Avram menjadi sangat berkelimpahan. Ya, berkelimpahan secara materi, ternak, perak, dan
emasnya, budaknya, dan sebagainya. Ya, dan kemudian dia berjalan dari Negeb. Ingat ya, Negeb ini saat zaman Abraham ini bukan tanah yang tandus. Kalau hari ini Negev itu tandus, saudara. Ya, tandus. Tapi zaman Abraham, ingat, ini bukan tandus. Ya, satu daerah yang betul-betul subur. Dan kemudian dia pergi ke tempat mendirikan pertama kali mezbah dan memanggil nama Yahweh. Dia lakukan itu semua. Nah, kita akan lihat hubungannya dengan Lot. Ya, di dalam Kejadian 13 ayat 1 dikatakan bahwa Avram pergi ke Misraim, ke tanah Negeb. Ya, ia, istrinya, dan segala yang dipunyainya, dan Lot bersama dengan Avram, bersamanya. Ya, nah Lot itu, kalau kita lihat makna daripada Lot itu artinya tutung, covering. Covering itu apa ya? Saudara lihat aja gambar mobil yang di cover begitu ya, yang ditutupi dengan penutup begitu ya. Jadi covering. Jadi ini adalah penutup, ya, penutup. Nah, kita tahu bahwa nama itu mempunyai makna, ya, dan orang-orang dulu memberikan nama seseorang itu dengan suatu makna tertentu. Nah, kita akan lihat kenapa Lot ini maknanya adalah covering atau penutup, ya, atau ditutupi atau penutup. Nanti kita akan dapat memahaminya dari pembelajaran mengenai fatsal yang sedang kita lakukan ini. Ayat 5, Kejadian 13 ayat 5 dan 6, dikatakan bahwa Lot ikut bersama dengan Avram. Ya, ia juga memiliki kawanan domba, lembu jantan, dan kemah-kemah. Jadi, Avram, dia tidak, saat dia trading, ya, dia tidak sendirian, tapi dia punya Lot saat itu. Yang dia juga ajak kongsi, begitu. Ya, ajak kerjasama. Atau Lot belajar dari Avram. Sudah bisa lihat? Ya, misalnya Lot belum punya apa-apa, mungkin Avram memberikan dia modal, saudara. Bisa jadi, ya kan? Tapi ayat ini hanya menceritakan bahwa ia juga memiliki kawanan domba, lembu jantan, dan kemah-kemah. Berarti semakin besar Avram, maka Lot pun juga semakin besar. Dia ada di bawah tudung Avram. Sudah bisa lihat? Ya. Namanya Lot tadi kan dikatakan covering, ditudungi, ya kan? Saat Lot berada dekat dengan Avram, maka dia ada di bawah tudung Avram dan dia mendapatkan blessing-nya juga. Dia belajar trading daripada cara trading, ya, cara dagang Avram, ya, sehingga Avram dikatakan ayat yang kedua tadi bertambah-tambahlah harta kekayaannya. Begitu pula dengan Lot yang di bawah tudung Avram, dia diajari, dia di mentoring sehingga ketularan, saudara. Ya, ketularan. Bahkan ayat yang ke-6 terlihat sangat jelas. Tempat mereka sedang singgah di sana itu tidak cukup. Ya, tidak cukup. Karena apa? Dikatakan negeri itu tidak dapat lagi menampung mereka untuk tinggal bersama-sama karena harta milik mereka sudah sedemikian banyaknya dan tidak mampu lagi untuk tinggal bersama-sama. Sudah bisa lihat? Jadi semakin Avram berkembang, maka Lot pun yang ada di bawah Avram juga semakin berkembang. Ya, juga semakin mendapatkan kelimpahan, mendapatkan ketularan maksudnya ya, ketularan blessing-nya, kecipratan begitu ya, tertular, terciprati, ya, mendapatkan blessing-nya yang luar biasa. Ya, jadi inilah kondisinya saat Lot berada di bawah cover Avram. Ya. Kelihatannya sampai di detik ini nggak ada yang salah, saudara. Tidak ada yang salah. Karena terus
Ya, apa yang mereka usahakan itu berlipat kali ganda. Ya, berlipat kali ganda. Dan dikatakan bahwa negeri itu sampai tidak bisa menampung ya apa yang menjadi kekayaan mereka. Ingat ya, kekayaan zaman itu ya, itu nggak ada yang namanya bank, ya, nggak ada yang namanya apa itu namanya surat-surat berharga. Saya sih nggak terlalu paham ya tentang itu. Saham. Obligasi, saham, ya, itu tidak ada. Jadi harta mereka itu apa? Harta mereka adalah kambing, domba, lembu, sapi, onta, kuda, ya. Jadi ternak, ya, itulah yang menjadi harta kekayaan. Ya, semakin banyak ternaknya, kemudian ada keledai juga, ya. Semakin banyak ternak-ternak ini, maka dipastikan maka stok makanan buat mereka tidak akan kekurangan, ya. Dan mereka bisa melakukan trading dengan luar biasa karena budak-budaknya pun juga banyak, saudara. Ya, jadi kita harus bisa membedakan kondisi zaman itu beda dengan zaman ini, ya, beda, sangat-sangat jauh, sangat-sangat berbeda. Nah, pertanyaannya adalah, apakah banyak harta itu dosa? Apakah kaya itu dosa? Tidak. Ya, Kalau cintanya itu yang nggak boleh. oke, saudara sudah lebih Cocok. lebih dewasa, ya. Mantap. Jadi mempunyai harta yang demikian yang dipercayakan oleh Bapak Yahweh itu bukan dosa. Nah, kalau kita melihat suatu kisah, yaitu kisah di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Saudara mau milih yang mana? Orang kaya. Yang kiri. Mau milih yang mana? Orang kaya yang kiri. Orang Yang kaya kiri. yang kiri. Kaya, Pak. Saudara mau milih yang mana? Yang kaya. Yang kiri. Yang kiri. Dari Lukas 16 ayat 11 sampai 31 ini bahwa orang kaya itu nasibnya apa? Ujungnya? Nasibnya masuk ke kegelapan, Pak. Nasibnya masuk di dalam Seul. Mengerikan. bagian penyiksaan. Hmm. Sedangkan itu yang kiri ya, yang kiri. Nah, sedangkan yang kanan masuk ke Oh, mana? salah. Abraham bosom. Yang kanan Pangkuan mana? pangkuan Bapak Abraham Abraham. bosom. Pangkuan Abraham. Jadi saudara mau pilih mana? Dari Kanan. Yang miskin. yang kanan. Yang kanan. Yang kiri. Saudara lihat dulu pertanyaannya dari kisah Lukas 16 ayat 19 sampai 31, pilih yang mana? Yang kanan. Pilih Kanan. yang masuk ke pangkuan Abraham, Pak. Berarti mau miskin. Yang kanan. Mau selamat, Miskin, Pak. tapi masuk ke Samayim, Pak. Miskin jasmani, Iya. oke. Yang kaya tapi masuk ke pangkuan Abraham, Pak. Tapi kan Tidak ada kisah ceritanya. di Lukas itu yang Jadi milih yang mana ini? yang Kalau miskin Kan itu masuk ke miskin. pangkuan Miskin. Pak. Kalau bisa dapat kekayaan juga, Pak. Miskin, tapi masuk pangkuan Kan Abraham. pertanyaannya begini, dari kisah Lukas 16 ayat 19 sampai 3 berapa? Sampai 31 ya tadi ya. Ya, dari kisah Lukas 16 ayat 19 31, pilih mana? Saudara terjebak. Katanya Pak, siapa itu namanya? Pak John Kelly. Mana Pak John Kelly? Biasanya muncul. Ayo. Ini jebakan. Saya perhatikan pertanyaannya dulu. Dari kisah Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Di situ ada berapa
figure. Saudara perhatian kan? Ya kan? Ada berapa figure? 2. 2. 3. Oh, ya. Ada 3. Ada Ya, Bapak satu Abraham lagi. juga. Ada 3. Figur Ya. pertama adalah orang kaya yang ujung Iya. masuk tempat penyiksaan. Figur kedua adalah Lazarus Abraham. Oh, Lazarus, ya. masuk di daerah kenyamanan, ya, pangkuan Abraham. Figur ketiga siapa? Abraham. Adalah Abraham, juga kaya raya, tapi masuk di tempat yang disediakan Bapak Yahweh untuk dipersiapkan masuk Syamayim. Nah, saudara mau pilih yang mana? Abraham, Pak. Abraham. Begitu. Saudara jangan jebak dengan gambar yang saya cuma tampilkan 2 saja. Kan pertanyaannya di atas gitu loh. Ya pertanyaannya kan di atas. Berdasarkan Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Itu ada 3 figur, saudara. Tadi sebelumnya kan saya sudah tanya, apakah harta yang banyak itu berdosa? Kalau punya harta banyak itu berdosa. Saudara sudah jawab kan? Tidak berdosa. Tidak dosa. Ya, kekayaan itu bukan dosa dan itu sudah dikonfirm bahwa yang dosa itu kalau cinta uang. Bisa lihat di sini. Ya. Nah, tapi kebanyakan saudara terkecoh dengan 2 gambar tadi. Jadi guys, saudara bingung, ya kan? Waduh, kalau milih kekayaan Kena jebakan, Pak. ini mana Pak Jod ini? Dia biasanya teliti untuk mendeteksi perkataan kalimat saya ini jebakan atau tidak. Ya, jadi dalam hal ini saudara harus bisa melihat, saudara akan mikir. Yang pertama saudara pikir, wah kalau milih orang kaya, hidup kaya di dunia, tapi masuk ke tempat penyiksaan. Saudara akan mikirnya ke arah yang satu. Wah kalau gitu miskin saja. Ya, dan ujungnya juga nanti toh masuk Syamayim. Ya sebetulnya ada figur yang berikutnya yang saudara harus pertimbangkan, yaitu Abraham. Abraham maksud saya. Ya, jadi pilih yang tepat, saudara. Ya, jadi saya enggak nyuruh saudara milih yang kiri, yang kanan, atau yang Abraham. Saudara yang menentukan diri saudara sendiri. Nah, Ya. saya harus berikan beberapa prinsip saudara supaya betul-betul paham. Ya, betul-betul paham. Tapi sebelumnya saya memberikan prinsip ini, saya mau tanya sama saudara, siapa yang mau kaya di Syamayim? Saya. Saya, Pak. Saya. Saya. Semua setuju? Saudara mau kaya raya di Syamayim? Oke. Saudara mau punya kerinduan seperti itu? Enggak salah. Enggak salah. Tapi saudara harus tahu paling tidak tiga prinsip yang saya berikan di dalam hal ini. Yang pertama, uang atau kekayaan atau harta benda itu beban. Ya, itu beban. Dan saya harus ngomong jujur dengan sebuah kenyataan, realita. Karena kekayaan adalah beban, maka tidak semua orang mampu. Ya, tidak semua orang mampu untuk bisa memikul beban itu. Ini prinsip beban. Kita lihat ayatnya, yaitu di dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Silakan Brother Enoch. Lukas 12 ayat 16. Lalu dia mengatakan sebuah perumpamaan kepada mereka. Katanya, ada seorang kaya yang hasil ladangnya berlimpah-limpah. 17. Dia berpikir dalam hatinya, apa yang harus aku lakukan? Karena aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan hasil panenku. 18. Lalu ia berkata,
Inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan membangun yang lebih besar. Lalu aku akan menyimpan semua hasil panenku dan barang-barang milikku yang baik di sana. 19. Setelah itu aku akan berkata kepada jiwaku, hai jiwaku, engkau memiliki banyak barang yang baik yang tertimbun untuk bertahun-tahun. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. 20. Namun Elohim berkata kepadanya, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan akan menjadi milik siapakah semua yang telah engkau kumpulkan itu? 21. Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Elohim. Iya, terima kasih. Di ayat yang lain dikatakan, apa gunanya manusia memiliki seluruh isi dunia ini, tetapi jiwanya binasa. Tapi di dalam perumpamaan ini diperjelas oleh Yeshua, ada orang yang sukses dengan hasil ladang yang berlimpah-limpah. Ingat, saat itu adalah agraris. Mungkin hari ini beda. Ya, hari ini ada yang melakukan pekerjaan dan mendatangkan kelimpahan yang luar biasa. Konglomerat dan sebagainya. Tapi perhatikan apa yang dikatakan oleh Yeshua melalui perumpamaan ini. Yang merasa sudah mulai sukses lebih banyak lagi dan dia harus membangun gudang-gudang untuk penimbunan harta kekayaannya, dan dia berkata kepada dirinya sendiri, aman, untuk sekian puluh tahun kamu tidak akan pernah kekurangan makanan dan minuman. Enjoy dengan kehidupanmu. Tapi apa yang dikatakan Elohim saat dia mengatakan demikian? Elohim mengatakan kamu orang bodoh. Karena apa? Ada satu faktor yang dia tidak perhitungkan, yaitu malam itu orang itu didatengin malaikat maut. Nah, ini faktor tidak diperhitungkan, saudara. Dan kemudian ya, ayat 20 menantang orang ini. Kalau begitu, untuk siapa yang kamu miliki itu semua? Sudah bisa lihat di sini. Ternyata orang ini hanya self-center saja. Orang ini hanya memikirkan ya kenyamanan di dalam kehidupannya tanpa memikirkan bahwa setelah kehidupan yang fana ini, ternyata hidup ini nggak habis, begitu. Ya, ternyata hidup ini nggak stop, ada kelanjutannya, dan dia tidak memikirkan. Padahal sudah dikasih kesempatan. Seperti yang saya katakan di atas, bahwa harta kekayaan itu merupakan beban. Ya, orang ini hanya melihat itu sebagai rezeki dalam kehidupannya, dan itulah yang karena dia bekerja keras, karena dia smart atau pintar, ya, karena dia luas sekali untuk berkoneksi dengan satu sama lain, dan itu merupakan hasilnya. Tanpa dia memikirkan ada kehidupan kekal, dan dia tidak dapat kesempatan untuk dapat mengumpulkan kekayaan di hadapan Elohim. Bukankah ini suatu malapetaka? Apa artinya punya seluruh dunia, tapi jiwamu binasa? Buat apa itu semua? So bisa lihat. Ini merupakan beban. Ya, apa yang Bapak Yahweh percayakan dalam kehidupan saudara dan saya, kalau hanya berpikir hanya untuk sampai di bumi ini saja, itu sangat rugi besar. Karena itu merupakan suatu beban. Saya bisa lihat, ya, berlelah-lelah, dan kemudian tidak disadari oleh orang ini bahwa malam itu jiwanya harus keluar dari tubuhnya, alias didatangin malaikat maut. Ya, dan dia tidak ada apa-apanya di hadapan Bapak Yahweh. Ingat, itu beban, dan tidak semua orang bisa menanggung beban itu.
Ya, termasuk si Lot. Ya, kita nanti lihat akan ayat-ayat selanjutnya bahwa Lot, ya, begitu dia sudah mempunyai kelimpahan yang sangat luar biasa, mungkin hampir menyamai Avram saat itu. Nah, mulai pemikirannya sudah terkontaminasi. Beban kan? Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang dipercayakan Bapak Yahweh dalam kehidupan saudara, ya, itu adalah trust. Ya, apakah bisa dipercayai? Trustworthy. Kepercayaan. Ini prinsip yang kedua. Yang prinsip pertama adalah jangan sampai tidak mengumpulkan harta di Syamain. Yang kedua adalah apakah bisa dipercaya. Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Silakan Brother Henok untuk bisa baca. Lukas 16 ayat 10. Siapa yang setia dalam hal yang kecil, ia pun setia dalam hal yang besar. Dan siapa yang tidak jujur dalam hal yang kecil, ia pun tidak jujur dalam hal yang besar. 11. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta yang sebenarnya kepadamu? 12. Dan jika kamu ternyata tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Ya, terima kasih. So bisa lihat, siapa yang bisa dipercaya dari perkara yang kecil akan ditambahkan. Itu maksudnya. Dia pun akan setia di dalam perkara yang besar. Jadi, kepercayaan yang diberikan oleh Elohim, Bapak Yahweh, itu meningkat. Dan juga bisa menurun, tergantung dari sifat karakter orang tersebut. Kalau dia bisa dipercaya, maka dia akan ditambahin lagi. Tetapi kalau dia tidak bisa dipercaya, akan dipotong. Saya bisa lihat, ayat 11 dikatakan, ya, siapa yang akan mempercayakan harta yang sebenarnya kepadamu jika kamu tidak setia dalam hal mamon, ya, yang tidak jujur. Jadi, apa yang dipercayakan Bapak Yahweh dalam kehidupan kita semua, itu bukan milik kita. Itu kepercayaan daripada Bapak Yahweh. Terbukti dari ayat 12 dikatakan, harta orang lain. Harta orang lain. Ya, jadi apa yang ada di dalam tangan kita, itu sebetulnya bukan milik kita, yaitu miliknya Bapak Yahweh. Karena dipercayakan supaya kita bisa meningkatkannya. Itu rencananya, karena supaya bisa lebih berkembang. Tapi dikasih batasan sama Yeshua. Kalau kamu setia dari perkara yang kecil, kamu akan dipercaya dengan perkara yang besar. Tapi kalau kamu tidak bisa dipercaya dengan masalah yang seperti itu, ya akhirnya kamu akan digunduli, begitu loh. Saya bisa lihat, ya, mamon yang ada di dalam tangan kita, itu adalah harta orang lain. Hartanya Bapak Yahweh. Kalau itu saja kita tidak bisa dipercaya dalam hal itu, bagaimana kita akan dipercaya dengan harta kita sesungguhnya? Apa harta kita sesungguhnya? Itu nanti, ya, tesnya itu adalah di bumi ini. Saya harus kasih tahu, banyak orang gagal di dalam hal ini. Dia boleh kelihatan indah di posisi yang lain, tetapi di dalam hal yang satu ini seringkali orang kesandung atau orang terjungkal di dalam masalah yang satu ini. Kepercayaan yang Bapak Yahweh berikan, ya, di dalam kehidupan, dalam hal keuangan, dalam hal mamon, dalam hal harta, ya, banyak orang yang terjegal. Dia stop pertumbuhannya gara-gara satu ini istilahnya diutik-utik, ya. So perhatikan aja, kalau sampai hal yang satu ini diungkapkan,
biasanya contoh paling gampang begini. Orang yang selalu mempermasalahkan soal perpuluhan, ya, itu biasanya dia akan terjegal di masalah trust ini. Dia tidak akan bisa meningkat. Dia akan selalu berputar-putar di daerah itu saja. Dan dia tidak bisa berkembang. Ya, tidak bisa berkembang. Nanti kita bisa lihat dari contoh Lot. Ya, kalau kita ikutin, hari ini kita hanya lihat di satu pasal saja, tapi di minggu-minggu berikut kita akan melihat bagaimana kepercayaan yang Bapa Yahweh berikan kepada Lot saat dia di bawah tudung Avram dan dia dibuat berkelimpahan, itu akhirnya habis total. Habis total, saudara. Saya yakin saudara sudah tahu ceritanya, bahwa dia harus keluar dari Sodom dan Gomora dan tinggal di gua-gua. Ya, saudara tahu gua itu tempat apa? Macan, Pak. Tempat Macan. binatang, Pak. Bukan, Kelelawar. bukan. Itu tempat makan, Pak. Itu makam, betul. Ya, gua-gua itu adalah tempatnya mayat-mayat, saudara. Ya, dan disitulah Lot akhirnya berada di situ. Dan dia kehilangan semuanya. Karena apa? Karena dia tidak bisa dipercaya. Saya bisa perhatikan itu. Ya, tapi itu nanti. Ya, tapi saya berikan sedikit rangkumannya. Berhubungan dengan trust. Bapak Yahweh ya kasih kepercayaan sama Lot. Ya, yang sebetulnya dia tidak boleh ikut sama Avram. Tapi karena iman Avram saat itu masih dalam perkembangan, maka Lot diajak. Dia dapat kesempatan itu. Dia dapat trust itu dari Bapak Yahweh. Tapi apakah dia bisa mempertahankan? Tidak bisa. Ya, hancur di sana. Nah, kemudian itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga adalah kesempatan. Ya, kalau saudara diberi lebih, itu merupakan opportunity, kesempatan. Ya, bukan berarti kalau saudara tidak diberi lebih, saudara tidak bisa mendapatkan kesempatan, tidak juga. Apapun yang ada di tangan saudara, itu merupakan kesempatan. Nah, kesempatan itu ada dua. Ada yang positif, ada yang negatif. Kita harus paham itu. Ya, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kita tahu kalau negatif. Negatif ya jelas tadi yang seperti yang di prinsip pertama tadi, yaitu orang itu hanya self-centered. So, bisa lihat self-centered. Semuanya untuk dirinya sendiri dan dia tidak mengingat bahwa hidup ini hanya sementara dan malam itu dia mati. Didatengin malaikat maut. Ya, kehilangan kesempatan itu. Nggak cukup waktunya cuma berapa jam, dan malam itu dia harus mati, dan meninggalkan semua yang jerih lelah yang dia sudah lakukan. Tetapi itu yang negatif. Bagaimana yang positif? Yang positif ayatnya adalah di dalam Amsal 3 ayat 9 dan Matius 6 ayat 20. Silakan Brother Reno. Amsal 3 ayat 9. Hormatilah Yahweh dengan hartamu dan dengan buah sulung dari segala penghasilanmu. Matius 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di Syamaim. Karena di Syamaim baik ngengat maupun karat tidak dapat merusaknya. Dan pencuri tidak dapat membobol maupun mencurinya. Ya, terima kasih. Saudara bisa perhatikan. Di dalam kitab suci sudah memberikan patokan-patokan. Kesempatan-kesempatan bagaimana caranya supaya apa yang Bapak Yahweh percayakan dalam kehidupan saudara itu bisa ditransfer menjadi sesuatu yang kekal. Sudah bisa lihat di peristiwa orang kaya di dalam prinsip yang pertama, dia mengumpulkan semua, dia punya banyak kesempatan, tetapi dia tidak melihat adanya opportunity. Dia tidak melihat adanya kesempatan bagaimana ya
dia bisa melakukan sesuatu sehingga dia kaya di hadapan Elohim. Dan malam itu dia mati. Ya, karena itu ini adalah 3 prinsip yang harus saudara pegang. Kalau saudara tadi kan sudah menjawab pertanyaan saya, ya kan, saudara mau kaya raya di Syamayim, semua ngomong mau, begitu kan? Rata-rata ngomong mau. 3 prinsip ini paling nggak ada 3 ya, masih ada prinsip yang lain. Ini adalah 3 prinsip dasar, ya, yang harus saudara perhatikan sehingga apa yang dipercayakan di dalam kehidupan saudara itu bukan cuma untuk sampai di bumi ini saja, tetapi bisa ditransferkan sampai saudara bisa mendapatkan di hadapan Bapak Yahweh, saudara kaya. Saudara bisa dipercaya, bisa ditingkatkan, tidak seperti Lot, dan kemudian saudara mengerti akan prinsip bagaimana melihat kesempatan yang diberikan di dalam kehidupan saudara, supaya apa? Supaya ya ayat di dalam Matius 6 ayat 20 ini terrealisasi dalam kehidupan saudara. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di Syamayim, karena di Syamayim baik ngengat maupun karat tidak dapat merusakkannya, dan pencuri tidak dapat membobol atau mencurinya. 3 prinsip dasar ini, saudara berhadapan dengan Bapak Yahweh, minta hikmat ruah Yahweh Elohim yang akan menolong bagaimana menjadikan 3 prinsip itu realisasi dalam kehidupan saudara. Ya, ini sangat penting sekali, sehingga nantinya saudara masuk di Syamayim dan saudara akan bukan hanya soal keselamatan. Ingat, Davar Elohim bukan hanya menjanjikan keselamatan, tetapi lebih dari itu. Ayatnya ada, bahkan banyak. Ya, nah, kita akan lanjutkan melalui peristiwa Lot. Dikatakan di dalam ayat 7, maka terjadi perselisihan di antara mereka yang menggembalakan ternak Avram dan mereka yang menggembalakan ternak Lot. Jadi terjadi konflik saat itu. Saya bisa lihat, sudah sama-sama punya kekuatan yang ekonomi yang sangat luar biasa, sehingga terjadi konflik. Ya, terjadi konflik. Menurut saudara, apa yang seharusnya dilakukan oleh Lot? Menurut saudara, melihat ayat yang ke-7. Membiarkan Abraham. Membiarkan Abraham memilih, Pak. Bukan dia memilih, Pak. Bagaimana, Pak Steven? Membiarkan Abraham memilih dahulu. Memberikan kesempatan ke Pak Abraham karena dia lebih tua daripada dia. Oh, itu nanti. Itu nanti. Ya, jawabannya itu nanti. Terima kasih. Tapi sebetulnya saya fokuskan di ayat yang ke-7. Terjadi pertikaian antara gembala-gembalanya Avram dengan gembala-gembalanya Lot. Hamba-hambanya Avram dan hamba-hambanya Lot. Seharusnya ya. Kan kita lihat kemungkinan. Lot itu apa yang harus dia lakukan? Melihat situasi seperti itu. Saya boleh jawab, Memberikan Pak? tindakan tegas, Pak. Wadi? Seharusnya Lot itu lebih nurut sama pamannya ya Pak ya, sama Abraham. Lebih mau ngikutin bagaimana Abraham untuk berkehendak di dalam kehidupan dia, seperti itu Pak. Oke. Ya, kita tampung. Tadi Sister Trivena angkat tangan. Ya, kalau menurut saya, Lot itu harus sadar diri ya, tanpa harus menunggu pamannya bicara seperti itu, dia memisahkan diri. Iya, oke, kita tampung. Sister Rice. Kalau saya Pak, karena kan dia yang memiliki para gembala, artinya dia bosnya di sini Pak. Karena paman yaitu Abraham itu paman ya, mestinya bahwa dia harus melakukan pembinaan ke para gembalanya sehingga tidak lagi melakukan
kekacauan seperti itu sehingga dia tetap dibawa tuduhnya Abraham ke depannya. Demikian, Pak. Iya, oke. Kita tampung 2 lagi aja ya. Eh, Pak Herwin atau Ibu Endang dan Pak Yokanan. Gimana? Ya, posisi Lot pada waktu proses berkelana atau berdagang ini kan sebetulnya dia sebagai orang yang numpang, yang diajak, yang ikut. Jadi leadernya Abraham. Ketika ada persoalan, harusnya dia melapor kepada Abraham untuk cari solusi, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Herwin. Terakhir Pak Yokanan. Terima kasih Pak. Sama dengan kawan Ibu Rice dan Pak Herwin, bahwa Lot ini dia memiliki para gembala-gembala itu, semestinya itu dulu yang dia berikan pembelajaran ke apa seperti itu, karena mereka itu sama-sama merantau, dan dengan demikian mereka itu tidak ada terjadi perkelahian seperti itu. Dan itu juga sama dengan menghormati itu pamannya. Demikian Pak. Ya, terima kasih untuk semua jawabannya. Jadi jawaban sudah benar semua. Dia itu ada di bawah tudung Avram untuk mendapatkan semua kesuksesannya dia. Tanpa Avram, dia nggak dapat apa-apa, saudara. Tanpa Avram, dia tinggal di Haran. Tanpa Avram, dia tidak belajar trading. Dia tidak, karena apa? Avram yang mendapatkan covenant dari Bapak Yahweh. Perhatikan, Bapak Yahweh tidak ngomong sama Lot, tapi Bapak Yahweh ngomong dan ketemu, menampakkan diri kepada Avram. Dari pertemuan itulah maka Avram pun diberkati. Saya bisa lihat. Jadi Lot ini begitu ada konflik di ayat yang ke-7. Nah, kelihatan makna daripada nama Lot itu terbongkar di sini. Dia adalah covering. Ya. Disinilah sifatnya yang sementara kalau ada Avram dulunya sebelum dia kaya, sebelum dia punya banyak, dia masih nunduk-nunduk. Tapi begitu sudah mempunyai kemampuan, nah, kelihatan ya, muncul setane kayak gitu, saudara. Ya, muncul sifat-sifatnya. Dulu sebelum mendapatkan banyak, ya masih tercover. Tapi sekarang begitu dia sudah mempunyai kekuatan, dia unjuk gigi. Nanduk Pak, nanduk. Ya, sudah bisa lihat? Ya, nanduk juga bisa. Ya, unjuk gigi. Ya, dia mengeluarkan powernya, kekuatannya. Sebetulnya dia kan bosnya. Dia ngomong dong sama bawahan-bawahannya, lu jangan begitu. Aku ini sukses gara-gara Avram loh ya. Jangan berkelahi, biarkan dia dulu. Untuk cari minum, air yang mengalir kok. Iya kan? Kita cari solusi. Begitu. Tetapi terlihat dari makna nama daripada Lot, covering. Nah, sekarang mulai covernya itu mulai terbuka, saudara. Kelihatan siapa dia. Sudah bisa lihat? Dan bahkan yang merendahkan hati adalah Avram. Avram yang berkata kepada Lot, bukan Lot berkata kepada Avram, ayat yang ke-8. Avram yang ngomong, jangan ada pertengkaran antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan gembalamu, karena kita ini family, kita ini saudara. Begitu. Sudah bisa lihat? Tapi dalam hal ini juga Lot tidak memberikan jawab. Berarti dia bersiteguh sebagai kompetitornya Avram. Nah, ini sudah kelihatan nih di situ. Ya, sudah kelihatan. Bahkan Avram mengatakan,
Oke, kamu pisahkan aja diri sama diriku. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Ayat selanjutnya dikatakan, Lot memandang sekelilingnya. Dilihat bahwa seluruh lembah Yordan itu terairi dengan baik seperti taman Yahweh. Wih, taman Yahweh. Berarti ini taman Eden, saudara. Luar biasa nggak? Tapi ingat posisinya. Ya, seperti tanah Mesir sepanjang jalan menuju Soar, dan itu terjadi sebelum Yahweh menghancurkan Sodom dan Gomora. Daerah itu subur sekali. Ya, dan seperti yang tadi Pak Stephen katakan, seharusnya yang milih Avram dulu, ya. Tapi yang milih atas saran Avram adalah Lot. Nah, dari sini lebih kelihatan lagi. Lot ini ternyata tipe orang yang hanya memanfaatkan saja. Saya bisa lihat, begitu dia sudah kuat, apa yang terjadi? Dia melawan. Jadi ada spirit apa di baliknya? Spiritnya adalah spirit pemberontakan. Ya, spirit pemberontakan. Dulu di dalam ministry, kita sering waktu di LA menghadapi masalah-masalah kayak gini sudah biasa. Ya kan? Dulunya sampai diusir-usir dari apartemen, ya, bukan dari apartemen, ditolong, ya, sampai tidak punya tempat tinggal, kemudian Ibu ada Safafang doain, sehingga terbuka satu berkat yang tersembunyi yang melimpah. Sudah dapat semua, saudara tahu kira-kira apa yang terjadi. Ya, tanduknya muncul. Itu kejadian tidak sekali dua kali, saudara. Dulunya saat belum mendapatkan legalitas di US, green card, ya, masih nunduk-nunduk begitu. Tapi setelah mendapatkan, nanduk-nanduk. Ya, beda. Nunduk sama nanduk. Itu sifat karakter spirit Lot. Dan kemudian ayat 11 dikatakan, Lot memilih seluruh lembah Yordan, dia berangkat ke timur, mereka pun berpisah. Dari sini kita bisa melihat spirit apa yang ada di dalam hidup Lot. Dan lebih dalam lagi, spirit ini yang menunggangi Lot, yaitu mata spiritual Lot memandang kepada, saya yakin saudara tahu jawabannya, hanya kepada dunia ini saja. Beda dengan apa yang dicari Avram. Betul kan? Apa yang dicari Avram? Ibrani 11 ayat 10 dikatakan, sebab dia menanti-nantikan kota yang mempunyai fondasi-fondasi, yang perancang dan pembangunannya ialah Elohim. Sudah bisa melihat beda mata spiritual. Yang satu hanya melihat supaya dia betul-betul kecukupan di dunia ini. Dan dia dapatkan itu. Lot dapatkan. Nanti kita akan pelajari di session-session berikutnya. Kita akan melihat, saya nggak bisa selesaikan hari ini. Tapi kita bisa lihat kesuksesan Lot itu meningkat. Tapi lihat, mata spiritualnya ada di mana. Beda dengan Avram. Mata spiritualnya di mana. Saya bisa lihat, Avram sampai matinya, dia tidak pernah berkekurangan. Tidak pernah. Dan hidupnya menjadi berkat yang sangat luar biasa sepanjang masa. Karena apa? Karena beda mata spiritual dengan Lot. Saudara bisa lihat,
Bahkan kita sendiri pun mendapatkan blessing dari iman Avram yang nantinya diganti menjadi Abraham. Betul kan? Buat Lot bagaimana? Kita sudah tahu. Keturunannya diusir oleh Bapak Yahweh. Untung-untung cuma satu yang terekam, yang masuk dalam rencana keselamatan. Siapa itu? Ruth. Ruth. Ya, saudara paham sekali. Saya bisa lihat hidupnya hancur. Karena apa? Mata spiritualnya buruk. Dia hanya melihat apa yang sampai di bumi ini saja. Pilihan ada di tangan saudara. Saya bisa lihat, mau milih hanya sampai di bumi saja, dan saudara sudah dikasih pengajaran bahwa tidak lama lagi akan ada rapture. Apa yang saudara miliki, apa yang dunia miliki ini, ya, akan diambil oleh satu sistem, yaitu sistem 666. Siapa yang tidak mengenakan tanda itu, tidak setuju dengan sistem itu, dan juga siapa yang tidak mau menyembah 666, akan dibuat miskin, melarat, akan dihabisi semuanya dalam waktu kurang dari 1 hari. Kurang dari 1 hari. Karena masa 666 akan memberlakukan penyembahan. Yang boleh disembah adalah the beast, binatang itu. Dan untuk orang-orang yang fokusnya hanya di dalam dunia ini, pilihannya cuma 2. Terima tanda dan menyembah, atau tidak bisa jual, tidak bisa beli. Alias bangkrut dalam waktu kurang dari 1 hari. Karena tidak bisa mengakses kekayaannya lagi. Karena semuanya sudah dikontrol. Sistem 666 adalah sistem kontrol seluruh dunia. Sudah bisa lihat bagaimana dengan Avram yang mempunyai mata spiritual yang betul-betul sehat, yang betul-betul baik, yang bisa melihat. Saya sudah ajarkan beberapa minggu yang lalu, bisa melihat ribuan tahun ke depan. Bahkan sampai hari ini, kota ini masih belum ada, yaitu Yerusalem yang baru. Tapi Avram itu sudah nunggu, sudah menanti-nantikan. Bayangin, saudara. Berarti Avram sudah diperlihatkan oleh Bapak Yahweh sekian ribu tahun ke depan. Kota ini betul-betul ada. Saya bisa lihat, hari ini kita belum melihatnya loh. Ya sih, saudara dengerin khotbah ya kan. Saya juga masih menyampaikan Dafar Elohim ya, memang belum ada, saudara. Ini event yang akan datang. Tapi Avram itu sudah dikasih tahu, sudah bisa nunggu. Bayangin, saudara. Dan lihat, Avram tidak berkekurangan dalam segala sesuatu. Ya, sedangkan Lot gara-gara mata spiritualnya rusak. Ya, pikirannya rusak, maka hidupnya hancur total. Pilihan ada di tangan saudara. Ingat bahwa nanti saat kedatangan Yeshua di dalam rapture akan ada satu peristiwa, yaitu pesta kawin anak domba. Dan di situ ayat ini akan tergenapi. Dan lihatlah, Wahyu 22 ayat 12, dan lihatlah aku datang segera. Dan upahku ada bersamaku. Untuk apa? Membalas kepada setiap orang sesuai dengan pekerjaannya. Sesuai dengan apa yang saudara tabur, sesuai dengan apa yang saudara taati dari apa yang Ruah Yahweh Elohim
perintahkan kepada hidup saudara. Itu saudara akan menerima rewards. Ingat ya, ayat ini tidak menyatakan keselamatan. Keselamatan sudah didapat. Ayat ini menyatakan upah. Ayat ini menyatakan rewards. Dan ini untuk kekal sampai selama-lamanya. Saya bisa lihat, kekal. Berarti kalau ayat ini sedikit kita utik-utik sedikit ya, dalam arti begini. Ayat ini kan mengatakan, dan lihatlah aku datang segera dan upahku ada bersamaku untuk membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan pekerjaannya. Nah, kalau orang itu tidak melakukan apa-apa, disuruh nabur tidak mau nabur, dia dapat upah tidak? Jawabannya gampang. Apa yang dia dikasih, apa yang dia bakal dapat dari Yeshua tidak akan ada. Saudara bisa lihat, karena upah Yeshua itu hanya untuk setiap orang yang bekerja sesuai dengan pekerjaannya, sesuai dengan apa yang Ruah Yahweh Elohim tuntun dalam kehidupannya. Ya, jadi untuk orang-orang yang mempermasalahkan sampai hari ini, saya nggak tahu. Saya yakin di grup ini sudah oke, puji Bapak Yahweh. Tapi masih ada yang memperkatakan kapan hari saat kita membahas soal perpuluhan masih ada yang bulat-bulat begitu ya, spiritnya ya. Ya nggak apa-apa sih, itu hak saudara. Saya pun juga nggak minta kok. Saya nggak pernah mencantumkan nomor akun saya di sosial media. Saya mendoakan itu karena apa? Karena ada beberapa yang transfer dan mereka tidak kasih tahu sama saya, jadi saya nggak bisa kasih ucapan terima kasih dan memberkati. Jadi saya jadiin satu saja, saat selesai kebaktian saya berkatin semua, begitu. Ya. Tapi ada yang salah pikir, saudara, ya, yang mengatakan bahwa UUD ujung-ujungnya duit. Saya bilang terlalu ngeri orang yang berpikiran seperti itu. Lawang saya nggak minta apa-apa kok, ya kan? Saya hanya memberkati siapa yang terbeban supaya Dafar Elohim ini dapat menjadi berkat buat banyak orang, menumbuhkan dan membuat mereka berbuah, masuk dalam keselamatan, bahkan bisa masuk di dalam, terangkat dalam rapture. Itu saja. Ya, apa yang saya lakukan simple, saudara. Saya tidak mikir soal UUD, begitu loh. Tapi kalau orang itu mengatakan itu UUD, saya bilang kasihan sekali spiritnya. Ya. Jadi, saya lihat, pahami prinsip daripada spirit Lot supaya tidak terjebak di dalam pola yang sama. Ini belum selesai, saudara. Ya, ini belum selesai. Karena kita masih melampaui beberapa hal lagi peristiwa Lot. Ya, belum selesai. Ternyata PR yang saya kasih sama saudara 3 fatsal ya nggak nampung untuk bisa dijelaskan dalam satu pertemuan, saudara. Terlalu luar biasa yang harus kita pelajari, terlalu dalam, terlalu banyak angle, ya, sudut yang harus kita bisa melihat untuk bisa kita mendapatkan berkat dari warning Ruah Yahweh Elohim. Hati-hati dengan spiritnya Lot, ya, hati-hati, ya, hati-hati. Jangan sampai sudah dibuat sukses, diberkati, ternyata muncul tanduknya, ternyata kelihatan, ya, macannya kelihatan. Ya, karena apa ya? Karena sudah mulai meningkat. Biarlah saudara kalau diberkati Bapak Yahweh meningkat menjadi Avram. Tetap mempunyai mata fokus kepada Yerusalem yang baru dan mempunyai karakter yang rendah hati. Cinta Bapak Yahweh. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Amin. Ini kita hampir masuk di dalam 6.000 tahun, menyelesaikan maksud saya. Ya, menyelesaikan 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Dan tidak lama lagi kita akan rapture. Kita sudah masuk di dalam 3,5 tahun putaran cycle Shemitah yang pertama. Janji Bapak Yahweh. Ya, kita sudah melihat
Kemarin kita belajar mengenai pola Yobel. Juga ada pola Shemitah, pola 2 hari, pola angka 7. Dan itu fokusnya di satu tempat, yaitu bahwa kedatangan Yeshua HaMashiach sudah tidak lama lagi dan sudah kelihatan tahunnya. Tinggal dikurangin saja, ya 3,5 tahun, karena 3,5 tahun adalah masa bagian anti HaMashiach. Jadi saudara bisa ngerti sendiri, kira-kira berapa lama lagi kita akan sampai terangkat dalam rapture. Kita bisa lihat, apakah worth it? Apakah worth it itu apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia apa worth it ya? Bermanfaat, Pak. Berharga, Sepadan, Pak. bernilai, Berharga. Sepadan, Pak. layak, Pak. Layak. Pantas. Coba saudara, Pantas. apakah saudara mau memiliki mata spiritual Lot atau mata spiritual Avram? Abraham. Abraham, Pak. Kita lihat, Pak. saya kasih kata Abraham, Avram, Pak. karena startnya dari Avram, nantinya jadi Avraham. Saya bisa lihat, mana yang saudara pilih? Saya bisa lihat, penentuan adalah sekarang, karena waktu sudah semakin lama, semakin mendekat, dan rapture tidak akan pernah ditangguhkan lagi. Salah pilih 4M. Ya, karena itu supaya saudara selamat, langkah pertama masuk di dalam pintu yang benar, yaitu Yeshua. Dan kemudian berserulah di dalam nama Yahweh, masuk dalam baptisan di dalam nama yang benar, belajarlah kebenaran Tanakh dan Brit Kadasa, kemudian berjalan dengan Ruah Yahweh Elohim sampai kita masuk di dalam rapture. Bapak Yahweh memberkati.